boleh ngantuk? Untuk hari ini kita akan membicarakan tentang percobaan letusan gunung berapi. Jadi tujuan pembelajaran kita harus mengetahui proses kejadian letusan gunung berapi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Bagaimana cara mengetahui ini? Kita melakukan eksperimen. Terus terang, saya belum pernah lakukan ini. Jadi ini tantangan bagi saya. Nah, tentu kalian sudah lihat di internet. Kalau di internet itu gunung berapinya kan yang miniatur itu misalnya gini ya, seperti ini. Mereka tuang bahannya dari atas, di bahan, tuang dari atas masuk ke dalam gunung. Kan aneh ya, adakah gunung berapi dituang dari atas, juga terus langsung meletus? Enggak ada kan? Bagaimana yang alami? Dari bawah. Oke, dari dapur magma. Yang alami, kita harus buat dapur magmanya di bawah. Berapi seperti itu, bukan dituang dari atas bahannya. Kita harus membuat alat eksperimennya dan termasuk percobaan bahannya itu dari dapur magma. Terjadi di sini ada desakan magma, lalu itu keluar dan meletus. Nah, tentu kita bisa lihat di sini ada letusan itu ada yang bersifat eksplosif dan ada efusif. Oke, ada yang tahu apa sih eksplosif itu mana? Saya Pak. Letusan eksplosif adalah letusan gunung berapi yang disertai dengan ledakan yang sangat dahsyat sehingga menghancurkan sebagian badan dari gunung. Oke, baik. Jadi, ya sesuai dengan jawaban Sarah, letusan eksplosif adalah letusan gunung berapi yang dahsyat. Jadi, saking dahsyatnya bahkan biasa sebagian puncak gunung itu terlempar keluar. Debunya sampai beberapa kilometer ke atas ke angkasa. Oke. Nah, sekarang yang letusan efusif, ada tahu? Oke, baik, jawabannya apa tentu? Efusif adalah ledakan gunung berapi tanpa disertai adanya ledakan yang dahsyat sehingga dapat mengakibatkan cairan magma keluar. Oke, tadi jawaban Guntur. Oke, Fajar. Si efusif itu magmanya hanya mengalir keluar. Tadi jawaban dari Guntur kurang tepat. Oke, bukan kurang tepat, ya, tapi kurang lengkap. Sudah benar, tapi harus ditambahi, dilengkapi dengan bahwa magmanya itu hanya meleleh keluar. Jadi gunungnya tidak meledak, dahsyat, tapi magmanya yang keluar meleleh. Kita akan melakukan eksperimen dengan dua jenis letusan. Apa yang menyebabkan sehingga dia bisa meledak sangat kuat, dan apa yang menyebabkan sehingga magmanya hanya meleleh. Kalian kan sudah punya kelompok kan? Tugas yang lalu kan berempat kan? Insya Allah ke depan untuk berikutnya, ya. Silakan setiap kelompok membawa alat dan bahan. Ya, jangan lupa boleh melakukan percobaan, terutama untuk bahan magma buatan. Ya, boleh melakukan percobaan, siapa tahu ada ide-ide bahan yang lain supaya tidak sama di internet. Ya, siapa tahu ada yang lebih heboh dari itu. Insya Allah bisa disepakati ya. Oke. Banyak ini ya. Nah, lubangnya nih. Ada lubangnya kan? Begini. Nah, nanti gunungnya di sini. Ya, gunungnya di sini. Kasih lem di sini. Ya, diberi lem di sini. Ya. Jadi bagian alasnya tentu lebih lebar daripada bagian atasnya gunung keliling. Oke? Bisa dipahami? Nah, gitukan dulu. Kalau saya silakan dilanjutkan ini. Iya, lem sagu dicoba. Sagu, pakai sagu kan? Oke. Ya. Ya sudah, tidak usah terlalu merata, yang penting agak banyak gitu. Ya. Nggak usah terlalu merata, yang penting agak banyak supaya lengketnya mudah. Ya.
Ya. Masih di bawah agak lebar kan? Harus agak lebar di bawahnya, jadi kan buangnya ya gitu ya. Ya betul. Ya kasih lem dulu. Ya. Keliling ya. Nanti makin ke atas makin kecil. Bukan bau kapur, bau sagu. Di pohon situ loh, supaya tidak diinjak orang tuh. Ya, oke. Jalan. Dijemur ya. Hati-hati. Oke. Oke, jalan jemur sana jemur. Oke, merekam. Ya.
Mana ini? Itu di bawah ya. Eji, oi. Bukin askan set. Iya, naik loh. Sukses, sukses. Sukses. Bisa diatur ya? Wih, mantap. Wih, saya sudah. Sudah. Foto dulu. Wih, terus mengalir ya. Mengalir pelan. Wih, itu lihat makannya tuh. Namanya tuh. Nih. Wih, kayak makmat betulan nih. Wih, naik. Iya, mantap Pak. Betul. Wih, mantap men. Wih, dia beku loh, beku. Wih, hebat. Kan terakhir yang kita udah buat gimana pilih? Iya, mantap. Baik, saat ini kita lanjutkan pelajaran kita mengenai letusan gunung berapi. Pekan lalu kita sudah melakukan percobaan. Semua kelompok sudah melakukan percobaan ya? Oke. Sekarang kita tiba pada saat presentasi kelompok 3 untuk menjelaskan hasil percobaan yang telah dilakukannya pekan lalu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Profesor Guru. Di kiri saya ada Muhammad Hidayatullah. Di kanan saya adalah Raffi Anugrahi, dan di samping Raffi ada Syafara Suradam Fahid. Proses terjadinya gunung berapi secara efektif insya Allah akan dijelaskan oleh Muhammad Hidayatullah. Viscositas magma atau cairan magma sendiri. Ketika gunung berapi efusif terjadi, viskositas magmanya itu encer atau cair. Dorongan gas dari bawah itu sangat lemah. Ketika sampai bensin karena terlalu lemah, makanya dia hanya bisa turun seperti ini. Kalilehan. Faktor yang ketiga itu adalah kan tidak tertumbat sama sekali, sehingga ketika ada dorongan dari bawah itu di sini tidak mengalami hambatan, jadi dia mudah untuk keluar. Magma yang ada di bawah ini itu mudah untuk keluar. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Maka dari bawah terbaik ada yang bertanya. Ya, silakan kepada saudara Didir. Manakah yang lebih berbahaya? Letusan gunung secara efektif atau letusan gunung secara eksplosif? Dan jelaskan alasan Anda mengapa demikian. Pertanyaan saudara Didir akan dijawab oleh saudara Raffi. Menurut jawaban kami adalah justru letusan eksplosif lebih berbahaya dibandingkan dengan letusan gunung berapi secara efusif. Itu dikarenakan karena letusan gunung berapi secara eksplosif itu mengeluarkan lebih banyak material atau debu-debu yang berbahaya dibandingkan secara efusif. Boleh tambahkan? Ya. Baik, saya tambahkan jawaban dari saya. Ketika di kemudiannya ini itu ada yang melambat, sehingga ketika gunung ini meletus itu material yang keluar itu lebih banyak. Selain magma yang keluar, itu juga ada bebatuan debu-debu vulkanik, dan tentunya kita bisa sendiri kalau magma kan sudah keluar lewat sini, termasuk berbahaya di lewat darat, kemudian di udara pun itu berbahaya karena itu tadi debu vulkanik yang keluar itu berbahaya untuk pernapasan. Sedangkan kalau efusif dia cenderung yang keluar hanya magma. Kemudian ketika magma ini keluar kan magma
magma ini terkena dengan udara sehingga magma ini di magma ini terjadi pendinginan, otomatis magma ini pergerakan magma ini juga akan melambat sehingga itu juga bisa memungkinkan masyarakat yang ada di sekitar itu untuk mengungsi proses seperti itu. Mungkin dari kelompok lain ada yang ditambahkan. Jadi silakan kepada saudari Amira untuk menambahkan jawaban. Pada saat perubahan terjadi dengan gas yang sangat kuat, itu dapat mengeluarkan awan panas dan gas beracun yang sangat berbahaya bagi manusia. Baiklah, inilah hasil diskusi kami tentang letusan gunung berapi. Demikian penampilan kelompok 3 menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Sekali lagi kita berikan aplaus. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan untuk kelompok 2 untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya sesuai hasil pertemuan yang telah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai letusan gunung secara eksplosif yang telah dilakukan percobaan minggu lalu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sebelah kiri saya ada Siti Wulandari, saya sendiri Denanda. Di sebelah kanan saya ada Siti Amira Maulidianti, di sebelah Amira ada Astika Mandasari. Kami akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh saudara Siti Wulandari. Saudari dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Erupsi eksplosif adalah proses keluarnya magma ke permukaan bumi dengan tekanan gas yang sangat kuat sehingga menimbulkan letusan atau ledakan. Material yang dikeluarkan oleh erupsi eksplosif tersebut berupa padatan cairan atau gas yang terlontar ke angkasa saat terjadi ledakan atau letusan tersebut. Erupsi eksplosif terjadi apabila ketika suatu magma mempunyai kandungan CO2 yang tinggi atau viskositas yang tinggi, maka gelembung gas akan sulit mengembang karena adanya tekanan yang bekerja di dalam gelembung gas tersebut. Ketika magma mencapai permukaan bumi, maka gelembung gas tadi akan menjadi bertekanan tinggi dan selanjutnya akan meledak dengan eksplosif untuk menyesuaikan tekanan yang ada di atmosfer. Presentasi dari kelompok 2 sudah selesai. Ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin menanggapi? Ya, dipersilakan kepada saudari Sri Wulan. Apa pengaruh atau dampak dari meletusnya gunung Merapi tersebut bagi masyarakat? Terima kasih. Dampak negatif yang diberikan oleh letusan gunung Merapi terhadap masyarakat adalah: 1. Hilangnya mata pencarian penduduk di perladangan yang berada di sekitar gunung Merapi. Karena pada saat gunung Merapi meletus, lava-lava itu akan menghancurkan ladang-ladang yang ada di sekitarnya, sehingga mata pencarian penduduk pun hilang. Kedua, banyaknya korban jiwa. Sudah dijelaskan tadi oleh teman saya bahwa letusan gunung Merapi ini sangatlah kuat sehingga memakan korban. Dan ketiga, yakni pemukiman penduduk di sekitar kawah akan rusak. Dampak positifnya yakni abu vulkanik di sekitar kawah ini yang berada di sekitar kawah ini ketika terkena abu vulkanik akan menjadi subur sehingga bagus untuk pertanian. Terima kasih. Oke, baik. Tadi ada koreksi sedikit ya. Sebaiknya jangan dikatakan penduduk di sekitar kawah, karena biasanya tidak ada penduduk di sekitar kawah. Maksudnya di sekitar gunung, ya, di sekitar gunung yang meletus itu. Demikian juga daerah pertanian di sekitar kawah itu tidak tepat. Tapi sebaiknya kalau dikatakan di sekitar pegunungan yang meletus. Bahkan lebih jauh dari itu, biasanya misalnya sampai 3-5 km, bahkan sampai 15 km. Bahkan ketika gunung Krakatau meletus, itu dampaknya seluruh dunia. Ya, tahun 1883. Begitu juga ketika Gunung Tambora di Nusa Tenggara meletus tahun 1815, itu dampaknya adalah seluruh dunia. Bahkan banyak penduduk termasuk di Amerika dan di Eropa itu mati kelaparan gara-gara
tutupan debunya menutupi seluruh dunia sehingga sinar matahari tidak tembus ke permukaan bumi. Akhirnya banyak yang gagal panen. Nah, itu salah satu dampaknya. Jadi bukan hanya di kawah, Pulau Kawah itu hanya di sekitar sini, Pulau Kawah, jadi seluruh bahkan lebih jauh dari gunung itu akan menerima dampaknya. Nah, kalau kita lihat di Gunung Vesuvius itu bahkan satu kota Pompei itu tenggelam oleh debu. Oke, demikian tambahan. Tangan aplaus lagi. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran kita, ini sebagai kesimpulan supaya kita bisa menarik pengetahuan baru dari hasil percobaan yang pekan lalu. Nah, dari penampilan beberapa kelompok sebelumnya, kita sudah tahu bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara letusan efusif yang meleleh dengan letusan eksplosif yang meledak. Oke, ada berapa faktor? Ya, ada? 3. Oke, ada 3 faktor. Tolong pastikan. Penyebab utamanya yaitu 1. Kepundannya tersumbat. Baik, itu satu faktor. Berikutnya, Dian. Viskositas magmanya tinggi atau rendah? Faktor ketiga, oke, Indah. Gantung kuatnya desakan magma akan tidak. Oke, baik, jadi kita simpulkan ya. Jadi ada 3 faktor. Yang pertama, Kepundannya tersumbat. ya, sudah tersumbat atau tidak. Atau tidak. Ya, yang kedua tadi, viskositas magma. Berikutnya, kuat tidaknya Desakan magma. kuat tidaknya desakan magma. Nah, inilah 3 faktor yang mempengaruhi letusan suatu gunung berapi, apakah dia eksplosif atau ledakan besar atau hanya lelehan seperti di Hawaii. Nah, kalau tundanya tersumbat lalu magmanya kental, kemudian desakan magma kuat, maka itu yang akan menimbulkan desakan yang sangat kuat dan letusan yang sangat dahsyat. Nah, dan banyak contoh gunung berapi di Indonesia seperti itu. Ya, seperti Gunung Krakatau tadi sudah dijelaskan. Terus Gunung Galunggung pernah juga. Gunung Merapi, ya, itu juga letusannya sangat dahsyat. Nah, kebalikannya kalau kepundannya tidak tersumbat atau terbuka mereka seperti Gunung Kilauea di Hawaii, itu gunung yang paling aktif di dunia, tapi magmanya cair dan tidak meletus disertai letusan dahsyat. Ya, jadi dia hanya ketika terjadi desakan magma yang lemah, maka dia akan meleleh sampai magmanya karena cair, dia akan meleleh sampai jauh. Ya. Demikian untuk pelajaran kita mengenai gunung berapi, letusan gunung berapi yang eksplosif dan efusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.